kita riding lagi. Kita udah di Kota Baru Parahyangan, arah Cikalong Purwakarta. Ini udah masuk jalan raya Purwakarta ya. Bentar lagi kita masukin Kabupaten Purwakarta. Harusnya nggak jauh lagi ya. Tanggulnya gede banget. Ada yang mandi kawan. Mantap. Sekalian cuci mobil. Unik sekali. Nggak ada penerangan. Ada monyet. Ya Allah. Hati-hati ya. Wah, ada monyet kawan. Oh. Kaget. Motor. Bu, 10.000 per motor buat parkir. Nanti kita parkir dekat sana aja. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Nah, kita riding lagi. Nge-ride sekarang rada lebih jarang ya. Pertama, Indonesia lagi kurang baik. Bandung pun gitu untuk cuacanya ya. Wah, sering hujan, jadi pagi-pagi pun kadang-kadang gerimis. Jadi sudahlah, kita skip dulu. Apalagi saya kalau riding suka bawa penumpang kawan. Bawa anak sama istri, kadang-kadang seringnya sama istri berdua gitu. Jadi kalau hujan tuh aduh, rasanya gimana gitu. Mesti sedikit lebih effort dan sedikit lebih capek. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal lupa. 14 Desember 2025. Jam 7:10. Posisi kita masih di Pasteur. Kalau bahasa lainnya bukan bahasa lainnya. Nama lain itu Jalan Junjunan kawan. Jalan Junjunan Bandung. Kita mau menuju Purwakarta, yang katanya ada jalan baru yang syahdu buat kita telusuri. Kita review apakah maze atau sudahlah biasa saja. Ya, jadi konten apa aja lah kawan. Oh iya, satu lagi juga, walaupun udah lama ya, udah mau masuk berapa minggu atau berapa pekan ke belakang, kita di ini nih ya, bukan kaget juga sih ya, Sumatera sedang terkena musibah kawan. Terkena musibah banjir bandang yang sampai saat ini ya kemungkinan ya bisa nyampe, katanya sih sampai udah masuk 900 orang yang meninggal. Belum tentu belum yang hilang ya, kemungkinan bisa tembus 1000-an. Ya, turut berbela sungkawa, mudah-mudahan diberi ketabahan ya, dikuatkan karena cobaannya ya cukup menyayat hati ya. Semoga cobaan ini menjadi pelajaran lah ya buat pemerintah. Mesti gimana yang katanya sudah
maksimal yang katanya ya. Yang masih belum termasuk bencana nasional karena mau tembus 1000 pun gitu. Ya sudahlah, karena emang sekarang apa yang mau diharapin sih gitu. Semoga yang di sana dimaksimalkan bantuannya ya. Ya walaupun di luar pemerintahan, semangat, mudah-mudahan bantuan-bantuan dari kalian bisa bermanfaat buat mereka ya, amin. Ya lumayan sedih sih, apalagi Aceh Tamiang, wah juara itu Aceh Tamiang. Saya lihat di videonya udah kayak apa lah itu, kayak kota hantu ya. Jadi udah kehidupan tuh udah bukan nggak normal dulu, emang udah nggak akan normal gitu. Di Padang pun dari apa, sungainya sebelah ada sungai satu, sekarang nambah sungainya 2, gila itu. Aduh, kita mau nyalain siapa? Susah sih. Yang satu ngeles, ya mudah-mudahan yang ngeles itu kena batunya juga ya kawan. Gemes asli. Subhanallah. Kadang-kadang lihat keadaan Indonesia saat ini, aduh, udah hidup sekali, tinggal di sini pula, astagfirullah. Tapi Allah pasti tahu kenapa kita dilahirkan di sini. Gitu. Asik, wise banget. Oke, cukup intronya. Semoga kawan-kawan menikmati perjalanan ini. Perjalanannya hanya setitik lah, yang lumayan kayaknya padat ya gitu, karena kita masuk ke trek mobil-mobil besar juga. Udah itu arah barat tuh lebih crowded daripada arah timur. Oke, kalau ada yang menarik kita tag ya. Selamat menikmati kawan. Ya, kita udah masuk alun-alun Cimahi kawan, di depan. Tuh, banyak yang olahraga ternyata. Jam 7.28, alun-alun Cimahi, kota Cimahi. Oke kawan, sebentar. 7.35 kita Jalan Raya Gado Bangkong ya. Di atas kita ini perlintasan bus ya, bawahnya jalan kereta biasa. Sebelah kiri kita kawan, perusahaan susu terbesar di Indonesia, PT Ultra Jaya. Itu ya pasti tahu lah ya, susu kemasan UHT merek Ultra. Nah, ini salah satu pabriknya ada di sini. Dan di Indonesia yang termasuk lokal ya, susu pure susu tuh Ultra kawan. Hampir ada yang 100%-nya susu. Kan beberapa merek susu itu lebih ke minuman rasa susu gitu, pakai skim nih, maksudnya bubuk ya, susu bubuk lah. Itu kan emang belum tentu susu gitu, lebih ke campuran-campuran. Nah, kalau Ultra Jaya, susu Ultra lebih dominan susu. Nah, gile yang ngerajain ini ya, ngerajain
produk susu di Indonesia, susu ultra tuh. Dan tehnya mereknya teh kotak, kawan. Tahu kan? Saya kira teh kotak bukan ultra, ternyata ultra dulu ya itu. Akhirnya pas dilihat, ada gambar gini. Nah, kita bentar lagi masuk daerah Cimareme tuh. Depan ada jembatan tol. Itu tol Bandung Padalarang ya. Nah, di depan pertigaan Cimareme. Lumayan padat nggak tahu kita terlalu siang berangkatnya atau emang traffic hari ini rame gitu. Banyak yang berolahraga, yang jalan-jalan, dan sekarang orang tuh berbondong-bondong ya untuk fokus berolahraga. Ya mungkin efek dari COVID dulu ya gitu. Mau yang ada yang trekking, hiking, naik gunung, ya sama aja lah ya. Ya yang lari tuh banyak sekarang. Lari itu jadi fashion ya gitu. Jadi olahraga fashionable. Bahasa apa itu, salah ngomong ya saya. Nah, kita udah masuk Cimareme. Paling beda 3 menitan. Oh, enggak. Ya 4 menitan. Pada goes-goes dengan baju seragam. Oke, kita gas lagi ya. Kita udah masuk Padalarang, kawan. Kita udah di Kota Baru Parahyangan. Nah, ini salah satu ikonnya Kota Baru Parahyangan. Jam matahari ya, jam 7.47. Nah, kita lebih ngarahin sepeda ya, karena ya takut ada apa-apa juga sih. Tuh, pada goeser masih ramai ya. Saya pada sepeda sekarang udah jalan sepeda nih. Gimana, badan udah besar sekali. Tuh, asik tuh. Ini kayaknya lumayan trek jauh nih ke apa? Checkpointnya di sini atau tikumnya ya? Lebih ke tikumnya di sini. Kita masuk Tagok ya, jalan Tagok. Setelah Kota Baru kita ke kiri arah Tagok. Berarti di depan kita cari sarapan, kawan. Sekarang untuk Cimahi sendiri ya, Padalarang sendiri ini pusat perekonomiannya lebih di depan ya. Udah mulai banyak kayak grosir tuh, seperti Lotte Grosir, ada Robinson atau Ramayana ya, Ramayana. Wih, Bangor udah lumayan ramai di sini. Wih, ada Almas juga sekarang. Mulai step by step naik ya untuk perekonomian kota, bukan kota ya, Kecamatan Padalarang. Ini lumayan jadi tempat favorit dulu saya pas rumah di sini, kan. Jalan-jalan sore cari makan ya lebih ramai di sini sih gitu. Soalnya di Ranca Bali pun ya kan, kita masuk ke daerah Ranca Bali, itu Ranca Bali di depan tuh udah lumayan padat, apalagi bulan puasa. Wah, juara. Nah, sebelah kanan ada Burma tuh. Ini Burma satu-satu jadi Padalarang. Nah, ini Pasar Tagok, kawan. Tuh di depan itu Gunung Burangrang ketutupan awan. Waduh, kayak di atas lumayan tuh. Lumayan hujan.
752 Pasar Taguk Padalarang. Tuh. Sekarang Pasar Taguk mewah kawan. Udah dulu saya terakhir ke sini tuh masih berupa pasar biasa gitu di bawah ya. Sekarang dibangun jadi kayak ruko-ruko gitu. Jadi emang lebih rapi ya. Emang mesti kayak gitu. Jadi makin lama makin modern, tapi tetap roda perekonomian tetap berputar ya. Nggak orang yang emang punya uang doang yang punya usaha di sini gitu. Tapi ya rata-rata punya uang ya. Apa ya, kita cari sarapan apa ya di sini. Ada yang bisa dinikmati. Widih, mie ayam. Aduh, pagi banget tuh mie ayam. Apakah nggak ada yang light ya? Ada kupat tahu Padalarang. Ini kupat tahu khas Padalarang tuh kupat tahu pakai kuah kawan. Lebih dominan manis lagi, tapi gurih gitu. Jadi si kupat tahunya tuh kupat pakai tahu udah pasti. Dikuahin terusnya pakai bihun. Seperti itu, khas Padalarang. Wah, itu asa nggak yakin. Nanti kita depan aja ya. Tetap ya, mau sarapan juga pasti pilih-pilih. Aduh, di depan kita belok kiri menuju arah Cikalong. Bumbu kacang. Nah, kalau ke kanan kita ke arah stasiun Padalarang, kita ambil kiri ya. Kita cari sarapan di sini, mudah-mudahan ada. Nah, ini Taguk Apu ya. Setelah stasiun Padalarang belok kiri, ini masuk Taguk Apu. Nah, sebelah kanan kita itu tuh jalan rel kawan. Kadang-kadang kita bisa lihat kereta wus juga di depan. Jadi sedikit berdampingan. Dan ini termasuk jalan yang cukup sahdu untuk di daerah Padalarang ini. Tuh. Ya, walaupun jalannya bergelombang, ya lumayan. Banyak tambalan. Nah, untuk yang mau mudik bentar lagi tahun baruan, ya kondisi jalan menuju arah Purwakarta, Cikampek, Karawang seperti ini kawan. Nah, ini sebelah kanan ini sebenarnya ada jalan rel juga, itu arah Cianjur. Nah, itu arah Jakarta sebelah kanan. Dan katanya si jalan rel yang arah sini tuh mau diaktifkan kembali. Jadi ada kemungkinan ya. Jadi treknya tuh Cipatat tuh masih jalan, masih aktif Cipatat. Jadi si kereta tuh bisa tembus ke Bogor, karena dari kereta jalan rel di sini tuh suka dari Bogor tuh bisa tembus ke Cipatat. Wih, nah kan jalannya udah mulai wow banget. Itu buat tempat apa ya? Pokoknya dari KCIC itu gudangnya di situ ya, nggak tahu gudang atau apalah. Nah, ini di depan jalan kereta cepat Wus tuh kawan. Tapi kebetulan tidak ada yang jalan. Tuh dulu sempat sih, gitu. Sempat pernah waktu kita ke Taman Batu Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kelihatan keretanya sebelah kanan.
Nah, untuk arah ke Purwakarta sendiri kawan, treknya nggak begitu ramai ya untuk kendaraan, cuman emang didominasi truk-truk besar. Karena untuk jalur bawah arah Karawang, Cikampek, Purwakarta ini pasti lewat sini gitu dari Bandung ya. Tapi karena emang ada Cisundawu, Panturan, jadi mereka relatif lewat sana. Jadi untuk ke arah sini lebih sepi untuk ke Purwakarta sendiri gitu, karena pasti ngejar kencang. Misalnya ke Purwakarta, udah aja lewat tol, ngapain lewat bawah ya, kecuali mau ngirit. Cuman ya kalau untuk kendaraan si BBM-nya lumayan sih, karena emang lebih jauh ya, lebih jauh, dan jalannya pun berkelok-kelok gitu, dan pasti estimasinya lebih lama. Nah, kalau lewat jalur bawah ya mau kemana pun sih sebenarnya. Kalau jalur bawah ya pasti lebih lambat ya. Nah, kita lihat nanti yang sampai Jawa Tengah tuh, tol selatan ya, wah itu ke Pangandaran berapa jam ya. Dulu kan kalau kita naik motor 6 jam lah, 6 jam naik motor. Kalau via tol bisa berapa lama tuh, bisa lebih cepat, harusnya mah bisa lebih jauh lebih cepat gitu. Ya kita lihat soon pembangunan tol selatan Jawa Barat. Nggak Jawa Barat banget sih ya, dari Purbalenyi menuju Jawa Tengah. Kalau pagi-pagi lihat truk tuh pada istirahat, baru nanti jalannya tuh malam. Emang kayak gitu sih, emang kayak dari Sumedang jalur tengah tuh, kalau malam itu truknya penuh truk gitu, karena emang udah jalurnya ya. Wah, jadi menghemat, karena emang tol tuh lumayan kenceng juga untuk biaya tol. Kayak kemarin saya dari Bandara Kertajati ya, tol tuh ya lumayan lah, kalau habis 100.000 untuk tol doang. Emang cepet sih, jauh lebih cepat. Kebayang lah Kertajati kalau lewat jalur tengah itu Sumedang lah, masuk ke Majalengka lah, masuk Majalengka sih ya. Dari itu masuk ke Kabupaten Indramayu, wah, masuk lagi ke Kabupaten Majalengka, balik lagi. Itu bisa sampai 4 jam pakai kendaraan sendiri ya. Kita udah masuk kebun apalah ini, kebun produksi lah ya, daerah Tahu Kapu. Jangan loncat ya anjing. Oh, enak kawan, kalau jam segini tuh jalan relatif kosong, kita bisa kenceng. Ini tapi untuk riding sekarang tuh relatif lambat, karena saya bawa 2 penumpang di belakang. Saya nggak berani kenceng juga, paling maksimal 60 lah. Tadi mau masuk 70 juga, udah berapa detik udah itu turun lagi speednya. Tapi untung ya, kelokan di ini tuh nggak seperti daerah timur kayak Garut tuh, wah berkelok-kelok nih, kelokannya lebih juara lah, banyak banget. Nah biasanya jalur ini dipakai buat riding juga ya, pakai sepedahan lah, cycling bukan riding, cycling menuju Waduk Cirata. Masih kejaga ya si sungai di sini tuh,
nggak kayak di tengah kota. Tuh pada sepedahan ke Cirata. Lumayan sih treknya Cirata tuh, naik turun. Kesini kan kita apa turunnya, nah mulai naik, nanti pas di Cikalong dia turun lagi. Nice jalannya, banyak tambalan dan tuh keren juga treknya. Lebih ke terasering. Tadi ada sungai-sungai yang masih terawat walaupun airnya coklat. Nah sebenarnya ke sini juga, ke Jakarta bisa yang tembus-tembus Karawang Cikampek lah, lebih ke Pantura lewat jalur utaranya. Cuman orang lebih memilih lewat Cianjur ya, kalau enggak Jonggol. Nah, karena kesini lumayan memutar dulu ke Purwakarta tuh, lumayan jauh. Tapi saya sempat dari Jakarta ke Purwakarta, ya lumayan sih, not bad at all, asik. Linting tembakau. Wow, nggak kelihatan. Kita masuk Cikalong Wetan kawan, jam 8:21. Oke, kita cari sarapan. Kayaknya di Alfamart aja kita memutar. Ada The Kriuk. Lumayan padat ya. Lumayan kencang, padat dan kencang. Kita mau bubur atau ada kriuk? Bubur aja. Oke, kita makan bubur dulu kawan. Nah, ya bisa harapan kawan. Lumayan, alhamdulillah dengan buburnya. Ya menurut saya lumayan sih harganya. Sebenarnya ya murah sih, tapi dengan topping seperti itu dan dengan keadaan seperti itu sih harusnya sih bisa lebih murah, harusnya ya. Tapi cukup murah kok, cukup murah. Udah masuk ke pasar Cikalong ya, udah masuk daerah Cikalong ya. Tadi juga udah masuk Cikalong. Maksudnya untuk pusat perekonomian Cikalong ada di sini. Cikalong Wetan. Aduh, udah mendung-mendung gini nih. Mudah-mudahan aman ya. Amin, mudah-mudahan ya keburu hujan. Jangan sampai kebalap sama hujan. Janganlah, amin. Kita terusin lagi. Kita menuju Purwakarta, estimasinya 1,5 jam. Tapi ya kalau dilihat dari jauh dari sini untuk arah Purwakarta kayaknya lebih cerah kayaknya ya. Tapi kita nggak tahu. Namanya cuaca, kita tidak bisa prediksi kapan. Itu bukan privilege kita. Udah yang ngaturnya bukan saya. Udah, nanti di depan tuh ada, waduh, banyak TKP. Itu kucing, kasihan. Nanti di depan tuh ada pertigaan, belok ke kiri itu ke arah Cirata. Tuh, waduh, Cirata ke kiri. Ke kanan itu ke Jakarta, Purwakarta, Cikampek. Nah, untuk ke Waduk Cirata belok ke sini. Belok di kiri ini kawan. Kita ambil kanan ya. Oke. Lumayan padat tapi masih aman, nggak terlalu macet. Nanti biasanya Purwakarta pun ya walaupun gitu ya macet, tapi nggak semacet
kota Bandung sih, apalagi sekarang nih kota Bandung macet banget, padat banget kalau udah weekend. Makanya mending di rumah, kalau enggak ya udah langsung keluar kota. Ke daerah-daerah ya sekitaran lah, pinggiran-pinggirannya harusnya aman. Kalau di tengah kota, wah saya kan kalau pulang ke masuk pos tengah-tengah kota, padatnya ini Bandung. Jadi kadang-kadang ogah. Wih gitu, burangrang ketutupan awan seperti kayak gitu kawan. Itu mah udah di atas udah hujan, ya hujan atau enggak gerimis-gerimis gimana gitu, kabutnya tebal itu lihat. Jadi memang untuk sekarang ya, ya BMKG pun menyarankan jangan jalan-jalan ke gunung dulu lah gitu, kalau cuacanya masih kurang baik, karena emang resikonya lumayan ya gitu. Gunung, pantai sekarang tuh lagi banyak ya untuk bencana alam tuh, jadi sedikit jauhin dulu untuk area tersebut ya. Tapi ya itu ujung-ujungnya ke diri kita sendiri ya gitu. Jalannya bagus sekali. Kaget. Nah, kita bisa kelihatan ya, itu si gunungnya ketutup awan kawan. Hampir waktu kemarin kita ke Raja Galuh pun Ciremai itu ketutup di atas. Nah sekarang kita lihat sebelah kanan kita yang Gunung Burangrang pun sama kayak gitu. Atasnya itu si awan udah di bawah banget gitu. So untuk yang hiking trekking hati-hati ya, naik-naik gunungnya tetap keep safe, cari aman, jangan memaksakan walaupun udah lama nih nggak trekking. Mending ditunda dulu sampai cuaca di Indonesia itu lebih membaik lagi. Ya kita nggak tahu kalau panasnya kapan, cerahnya kapan, kita kan nggak tahu. Ya, tapi hanya mengingatkan saja kawan. Oke, let's ride again. Nah, jalan baru, kawan. Nah, Cikalong Purwakarta, ini udah masuk jalan raya Purwakarta ya. Bentar lagi kita masukin Kabupaten Purwakarta, harusnya nggak jauh lagi ya. Di depan udah ada tol Purbalenyi. Enggak, bukan Purbalenyi ya, Purbalenyi, bener-bener Purbalenyi. Tol Purbalenyi, nah di atas kita kan. Wow, lumayan naik atan. Adem aja, ngomong apa sih tulisan saya. Awas, jalannya juara, ampun. Sok up, gile. Ini jalan jalur utara ya, tembusan jalur utara. Bandung Purwakarta juara. Aduh, banyak rest area ya di sini, banyak ya truk-truk gede ya buat istirahat. Kita masuk Kabupaten Purwakarta kawan. Alhamdulillah. Tuh. Sip, estimasi ya mungkin 40 menitan.
Kita udah masuk pusat kelurahannya. Kalau kabupaten berarti pusat desanya Darangdan, karena kabupatennya Kabupaten Purwakarta kawan. Lumayan rame dan termasuk ada pintu tol di sini, Bang. Pintu tol baru, pintu tol Darangdan 4 ya. Ada di belakang kita barusan. Saya nggak nge-shootnya ya. Kita ngambil videonya. Ya kemungkinan 25 kiloan lagi lah estimasi Maya gitu, kayak Bandung inilah, Bandung Padalarang jaraknya. Jalannya tuh bener-bener nggak terlalu mulus untuk arah sini. Kita udah mau sampai kota Purwakarta ya, berapa kilo lagi lah ya. Udah mulai panasnya kerasa. Tuh banyak truk-truk yang ini ya kawan, yang pada istirahat. Nah, tadi kita melewati area masuknya Gunung Hejo yang banyak legendanya di situ. Nah, tuh, masuk Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Jalan ini sih udah masuk sini sih udah lumayan bagus tadi, tapi wah mau masuk sini jalannya bergelombang kawan. Tuh. Untuk daerahnya ya lumayan sahdu ya, untuk view-nya kiri kanan seperti itu. Ada hutan apa sih nggak jelas. Gunung di depan dikeruk, diambil antara batu kapur atau apa tuh kelihatan. Tadi ada ini apa ya, kayak billboard gede tuh di tol kelihatan tadi. Itu yang biasanya ada tulisan beli-beli dulu mah Jarum. Nah nggak tahu sekarang apa, nggak kelihatan sih tadi mah. Itu billboard udah arah Purwakarta ya. Nggak tahu udah lewat tol Cigane atau belum. Kalau billboard itu saya lupa. Wah habis bukitnya. Lama-kelamaan ya udah habis tuh gunung. Kayak yang di Padalarang saja tuh akhirnya dikeruk-keruk ya, lama-kelamaan raib. Ya bentuk ini ya. Manusia serakah nggak ya? ya begitu ya, emang hawa nafsu ya. Nggak peduli lah itu si gunung kita keruk. Tuh lihat teman. Wih ada yang nikahan. Masih Darangdan ya ternyata, masih Darangdan. Karena saya nggak pakai GPS. Untuk Purwakarta sendiri sih harusnya hafal ya. Nggak tahu ini ya yang di depan tuh Gunung Hejo atau tadi ada tulisannya masalahnya Gunung Hejo, arah Gunung Hejo. Oh, tadi tuh nggak tahu yang ini. Nah ya
biasa di Indonesia tuh aroma mistis tuh juara kawan. Why? Ya itu dari sebelum-sebelumnya ya. Sebenarnya ada niat baik. Wah, di atas puncak itu ada orang tuh. Di batu di atas tuh. Oh, setrap industri keramik Pleret Cirata. Tuh. Belok kiri. Kita ambil kanan. Men, Cirata sampai sini ya. Banyak banget ini ya, tempat makan nasi Padang. Ya emang banyak diminati ya orang-orang nasi Padang tuh. Gitu. Sebelah kita jalan rel Bandung Purwakarta ya. Sebelah kiri kita tuh arah Jakarta. Ketutup lagi, cuman segitu yang kelihatannya. Kita udah masuk daerah mana ini? Kelurahan Sukatani. Nah kan benar ada kereta kan. Mantap. Duren kawan. Ini Parahyangan. Bukan, ekonomi Cikuray. Kita udah masuk Jalan Raya Cijantung kawan. Nah ini pusat Ibu Hajah Ciganea Cijantung. Ini jalan rayanya ya. Bentar lagi kita masuk. Kita nggak masuk tol sih. Bentar lagi kita di pintu gerbangnya. Ini ya, tol Ciganea di depan kawan. Jalannya ini udah masuk Purwakarta tuh kelihatan mulus tapi bergelombang. Hawanya udah mulai kerasa nih. Panasnya udah panas lembab. Di depan Cikaupak, belok kanan ya tuh. Untuk kolam renang Cikaupak ke depan, ke kanan nyebrang tadi. Itu kolam renangnya lumayan bagus untuk daerah Purwakarta ya. Terakhir kali saya ke situ itu paling bagus gitu. Belum ada lagi, nggak tahu kalau sekarang. Bentar lagi kita masuk kota Purwakarta. Tuh, truk yang tadi kawan, dia kenceng banget bawanya. Muatannya kosong, jadi bawaannya gas terus. Awas. Tuh, jalan di sini kelihatan dari jauh mau aman, ternyata bergelombangnya parah. Purwakarta untuk kuliner paling sate, terus teh, lalu apa? Kayak ayam ya, rumah makan ayam kayak Ibu Hajah Ciganea, sambal hejo. Nah itu banyak orang yang datang ke situ untuk makan. Ya iyalah, makan untuk nyanyi ya. Aduh tuh kan, iya jalannya. Kemudian kawan lihat ya, ini jalannya tuh bener-bener
Bahasa Sunda mah gigrinjulan gitu. Oh, kelihatan sih mulus tapi gigrinjulan nih. So mesti hati-hati, yang ngegas kencang tiba-tiba jalannya kurang bagus ya. Itu lumayan bahaya. Bukan bahaya, membahayakan malah. Mulai panas. Bukan hangat, tadi hangat sekarang panas. Oleh-oleh kayak makam tuh sebelah kiri kita. Pohon peteknya tuh. Di depan kita untuk belok kiri itu ke arah tol Ciganea Purwakarta ya. Nah, kita lurus aja ke Purwakarta, kawan. Tuh, kita masuk Ciganea. Tuh, sambal ledak termasuk terkenal ya. Tangga Cinta, Taman Tangga Cinta. Nah, ini arah ke tol Ciganea. Kita lurus ke arah Purwakartanya. Nah, ke depan kita masuk kota Purwakarta, kawan. Udah bukan kabupaten ya. Gapura Indung Rahayu. Nah, di sini biasanya suka banyak bus-bus Prima Jasa. Jurusan Purwakarta, Cikarang, Bekasi. Pada nangkring di sini. Nah, nggak tahu kalau sekarang sih, dulu sih saya itu kalau ke sini. Tapi kayaknya harusnya masih ada Purwakartanya. Jalan-jalan dulu terjauh saya kalau sendiri ya, pakai umum ke sini. Nggak jalan sih, lebih ke tugas. Sekarang kalau pakai motor saya kemana-mana, asik ya ternyata. Jawa Barat tuh asik. Oke, Depot Gemari Pak Cobek Penyet. Set. Oke, harusnya belok kiri ya. Ini kita ke arah kota. Oke, kita lihat map dari sini. Karena saya nggak tahu juga, nggak tahu lagi kemana. Alhamdulillah. Coba. Sekarang Purwakarta jam 9.46. Akhirnya kita buka map, kawan. Oke. Kita Paranggombong. Direction motor. Choose location. Nah, kan kelewat, harusnya belok kiri. Kita di depan belok ini ya. Muter balik. Sip, kita muter balik, kawan. Panas. Udah mulai panas sekali. Oke. Nah, setelah masuk Ciganea ambil kiri, kawan, ke arah
Parangkumbung ya. Sebenarnya bisa aja lewat tengah kota. Kita lewat jalur luar ya. Oke, bismillah. Yuk, gas. Di depan kita belok kanan. Oke. Nah, di depan kita belok kanan. Oke. Ini ke arah Pasar Jumat ya. Kalau ke sini kalau nggak salah sih. Saya terakhir pertama diajak lewat sini, nggak lewat tengah kota. Suasana Purwakarta hari Minggu tanggal 14. Tuh ini ya, vibes-nya Purwakarta tuh seperti ini ya. Kalau Minggu pagi ya, masih Minggu pagi, lumayan crowded, banyak jajanan, tahu bulat juga ada. Dan untungnya mendung ya. Kebayang kalau cerah banget, wah, makin gerah di sini kawan. Karena saya udah pernah ngerasain sih cerahnya di sini tuh. Karena kan emang dekat sama bendungan ya, Jatiluhur. Enak sih, nyaman juga sih. Tapi kalau untuk slow living enggak, karena emang sekitaran Purwakarta tuh lebih ke daerah industri. Jadi banyak industri-industri di sini tuh yang emang tuh lihat di sini aja ada PT Wid Tekstil. Jadi emang area industri lah untuk sekitaran sini. Dan harusnya ya si UMK ya lebih besar di kota Bandung. Bandung sendiri sekarang ya masih cukup ya, kalau dibandingin sama Karawang, Cikarang sih tetap jauh. Tapi cukupi aja kawan. Ya manusia itu nggak pernah ada cukupnya. Tapi ya kita berikhtiar dulu. Nanti Allah yang memberikan rezekinya selain dari gaji dan lain-lain. Asik. Tapi ya nggak terlalu padat ya seperti di Bandung. Masih aman ini, masih enak. Saya kalau lewat sini harusnya pernah, tapi kayaknya belum sih. Kayaknya belum. Dulu sih nggak tahu lewat sini Purwakarta, karena saya taunya tengah kotanya aja. Taman apa ya, air mancur apa ya. Terus ke museumnya. Harusnya muter katanya di sini mah. Ini kita lurus aja. Set. Oke. Ini ke area Jalan Raya Jatiluhur. Jadi kemungkinan sebelah kiri kita tuh udah ini ya, area Jatiluhur ya. Oh iya deh, kayaknya itu betul. Jasa Tirta Sport Center. Wih, bakal dibikin tempat olahraga nih. Nggak tahu sebelah kanan, tapi kayaknya kiri deh Jatiluhur itu tuh. Kayaknya ya.
kita nggak tahu lah. Jangan mengandai-andai. Di depan bukan lurus, kita belok kanan. Itu apa lagi di depan? Data center. Wih, gile. Silicon Valley-nya Indonesia mungkin. Oh, parabolanya gede. Saya baru lihat kayak gitu di sini. Data center Indonesia. Kita masuk Jalan Lurah Kawi. Ini kayak fieldin ya, vibes-nya di pet. Kita tembus dari Pasteur ke Jalan Pajajaran lewat PTDI ya, lewat area Auri, seperti kayak gini. Nah, oke kawan, kita udah masuk area Jatiluhur sih. Sebelah kita udah di belakang Bukitin itu udah ini waduk di bukit itu kan. Mulai banyak yang ini ya. Jalannya tuh, airnya ya, salah satu di atas itunya kawan, apa namanya, tanggulnya gede banget. Ada yang mandi kawan. Mantap, sekalian nyuci mobil, unik sekali. Aduh, tanggulnya di atas tuh. Wih, keren juga. Nah, ini sungainya. Harum banget. Kayak bau tekstil. Gile. Banyak yang jualan juga. Keren sih itu tuh. Ternyata banyak yang kesini ya. Baterai sudah habis 1. Untuk memori lumayan masih banyak. Ini yang 64 GB sih masih ini. Kita naik lagi. Wow. Mulai naik. Nah, sebelah kiri kita tanggulnya. Tanggul Jatiluhur. Itu memang besar ya. Saya pertama kali nih ke sini. Kok dingin. Ini enak banget hawanya. Tadi gerah itu di bawah, sekarang dingin banget. Belakangan pohon jati. 10 kilo lagi. Lumayan jauh juga ya. Tahu ini titiknya di mana? Kan kita langsung di Paranggombong, tapi posisi tempat wisatanya kita kan nggak tahu di mana ini mah. Jadi tempat ini ya, tempat rest area banyak sekarang. Naik lagi. Dan suasananya lebih dingin, lebih enak. Perhutani, ini termasuk area perhutani ya. Walaupun sebelah kiri kita, waduh, Jatiluhur. Iya betul. Tapi lama-lama langsung minyak juga ya. Adem ya.
Cuman kalau malam lumayan ya kawan lewat sini. Nggak ada penerangan. Ada monyet. Ya Allah. Hati-hati ya. Wah, ada monyet kawan. Oh. Kaget. Ada aja. Langsung loncat. Galak-galak, ngeri-ngeri. Wah, ngeri sekali. Kalau saya di Tahura nggak gitu, kawan, dia diem. Ini dia ngeloncat dia. Wah, tapi ada yang buang sampah sembarangan. Nanti kayaknya kita mesti kasih pancingan ya. Kalau ada lagi kasih pisang, suruh lari. Aduh. Gila, kaget. Tapi ininya ya enak, adem kesininya. Masih ada 8 kiloan lagi, 7-9 kiloan ya. Kayak dari rumah ke Buah Batu. Gile, loncat kawan itu monyet. Aduh. Masih 15 menitan lagi kawan. Kurang lebih 5 kiloan. Udah banyak ini ya, pemukiman di sini. Itu padahal udah di bahasa Sundanya mah pesisir kalau di pantai ya. Ini mah di danau. Tak ikutin, tutup jalannya. Oke. Buka kah? Buka. Oke. Sebentar ya kawan ya. Nah, ini estimasinya 4 kiloan lagi menuju posisi tujuannya. Ya 4 kilo dengan lancar sih harusnya 10 menitan. Kalau nggak ada, tadi sempat ada jalan jelek sedikit gitu. Harusnya di depan aman. Dan vegetasi di sini sedikit unik ya. Hutannya tuh didominasi oleh pohon bambu. Tadi hampir full berapa ratus meter tuh full pohon bambu. Mungkin jadi pohon produksi ya. Jadi dipakai buat ya bangunan atau apalah ya. Buat kebun bambu sendiri kayaknya emang ada yang punyanya. Gitu. Nah, ini nggak tahu pohon apa ini, saya nggak ngerti. Nah, sebelah kiri sebenarnya udah mau deket banget tuh. Sebelah kiri kita tuh udah Jatiluhur ya. Nanti ada yang lebih dekat lagi. Dan di sini dilihatnya padat. Ya kuning sih, nggak padat banget, tapi lumayan. Tuh, ini udah 3,5 kilo lagi kan. Tuh Jatiluhur tuh kelihatan. Nah, udah mulai panas. Wah, itu gunung apa ya? Runcing banget di atasnya. Perbukitan apa ya? Nggak tahu yang. Nah, untuk vegetasi seperti ini ya. Si jalannya tuh ada desa juga sih tadi.
Nah, langsung masuk hutan lagi. Tapi ya biar adem sih. Nyantai, ngadem, bukan nyantai. Biar adem. Tuh. Banyak kan pohon bambu tuh kiri kanan. Wow. Oke, kita lihat lagi. Kita teruskan ya. Oke, ini pintu apa ya? Area latihan Urban Warfare Corps Brimophori. Widih. Jadi emang tempat latihan peperangan ya, Urban Warfare tuh ya. Oh, ini jalan barunya kawan. Indomie. Tuh. Anggota Brimob lagi beberes. Wah, ini yang jalan barunya kawan. Banyak yang mancing. Keren. Keren kawan. Ini sampai mana ya panjangnya? Nanti kita lihat ya. Tuh. Nah, ada tempat makan ya. Tuh. Banyak yang emang plate juga ya, masih belum pernah kesini juga masih banyak ternyata. Apalagi kita ya, plat D. 800 meter lagi. Dua putri loh. Oh. Tanah milik Korps Brimophori Resimen 4. Jadi buat latihan Brimob. Nah, wah iya itu kayaknya markas. Nah, karena ngomong itu markas ini ya, Polri ya, untuk Korps Brimobnya tuh. Gedungnya kelihatan tuh, warna apa ya itu tuh? Krem tapi oranye tapi apa itu? Nanti kita lihat ke sana. Kayaknya baru jalan barunya seperti segitu aja kawan kayaknya ya. Woi, Anda berada di wilayah kekuasaan ngebut benjut. Iya mau ngebut gimana jalan kayak gini? Oke. Dan lumayan gerah ya makanan kita. Oke. Nah ini kawan, jalan barunya. Selamat jalan Paranggombong. Nanti kita masuk ya, kita lihat ya. Set. Oke, kita ke kanan. Nah ini ini jalan barunya tuh seperti ini. Banyak kambing. Gitu. The first time kesini, nanti kita take drone ya. Ada yang di atas. Ada tempat restnya ya. Cuman ya Jatilurnya kita nggak tahu, nggak kelihatan. Tempat istirahat buat makan-makan. Ramai kalau weekend aja, mesti datang weekday. Hari Senin kayaknya asik tuh. Sepi.
Padat sekali. Wah, enak kalau bawa sepeda di atas, kan nggak boleh di atas. Kalau untuk motor daerah lain ya, oh, ada itunya. Karena emang di atas jalan jelek. Ada rest area kawan. Kita lihat tembusnya sampai mana ya. Kalau enggak nanti kita ke arah baliknya lagi. Cuman seperti ini ya. Oh, hati-hati kambing melintas. Kayak taman di mana gitu, savana gimana gitu. Iya, betul sekali. Nanti Dede di depan ya. Wih, savananya. Oke, bentar lagi kita nyampe Upeng di ujung ya. Oh, feelnya nih. Mantap. Jadi area wisata ya. Nggak sabar mobilnya kawan. Wih, iya betul, kayak savana di mana gitu ya. Nanti pas pulang kita coba take foto ya, take video dari atas. Wih, X-Max Club. Nah ini listrik. Saya mah apa tuh listrik ya cerita. Oke, di depan kita parkir tapi menghadap mana ya itu? Danau kah? Atau enggak? Kita lihat dulu ya. Oke, kita ke sana. Mantep. Dan jalannya juara. Ya, di ini nama Karang Taruna. Seberapa Kang? Sok per motor. Bu, 10.000 per motor buat parkir. Nanti kita parkir dekat sana aja. Aduh. Lumayan. Turun. Kita parkir. Jalan Makadam.
Mau ke toilet dulu. Oke, kita ke toilet dulu kawan. Yuk. Oke. Habis ke toilet kawan, kita ke Paranggombong. Paranggombong. Ini kan ada Paranggombong. Ke situ ya. Ke pinggir danau. Jam segini pinggir danau juara hangat. Apakah kerbaunya nggak masalah? Kok apakah aman? Tuh, di sini ada banyak binatang yang unik-unik. Nggak unik sih sebenarnya, dibebaskan begitu aja. Waduh. Takut saya kawan. Yuk, bismillah. Deh. Oke. Lumayan bikin deg-degan juga. Kita ke kanan kawan. Oke, bismillah. Mantap. Jalannya mantap. Waduh. Oke. Oke. Nice. Keren juga. Rumput-rumputnya asik. Kapan lagi kawan seperti ini? Dan kayaknya dalam. Alhamdulillah. Oke. Kita ambil foto dikit-dikit ya. Untuk segitu dulu untuk video kita main ke Purwakartanya. Nanti pulangnya kita tag
dari Purwakarta kita piawan Wina. Bah, Wanayasa kawan. Ya. Purwakarta Wanayasa. Purwakarta Bandung piawan Wanayasa kawan. Oke. See you next video. Ditunggu ya updateannya. Asik. Thank you kawan.